5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Agenda belajar kita kali ini akan membahas suku ke N barisan berulang. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya ini sama seperti video-video sebelumnya tentang pola bilangan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan difokuskan pada pertemuan sekarang yaitu menentukan suku ke N dari pola barisan berulang. Untuk materi prasyaratnya, yang paling penting di sini hanya operasi bilangan bulat, terutama pembagian. Kemudian ada sedikit kita menggunakan bilangan berpangkat juga. Kita lanjut saja ke materinya. Nah, ini materinya yang terakhir di sini, yaitu barisan bilangan berulang. Kita lihat, barisan berulang merupakan barisan dengan pola berulang secara teratur. Contohnya, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika kalian amati, barisan bilangan ini merupakan barisan pengulangan secara teratur dari 2, 3, 4. Nah ini, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ini teratur dan berulang. Itulah yang saya namakan barisan berulang. Dalam kehidupan, banyak sekali kasus yang melibatkan konsep barisan berulang. Salah satunya adalah nama hari. Nama hari itu akan selalu terus berulang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berulang lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berulang lagi Senin, Selasa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain pun ada nama bulan. Itu akan berulang dari Januari, Februari, Maret sampai Desember dan berulang lagi, ya. Nah, di sini ketika sudah memahami konsep barisan berulang, kita akan bisa menentukan N hari setelah hari ini atau menentukan N hari sebelum hari ini. Kadang-kadang ini diperlukan, ingin tahu nih 100 hari dari hari ini hari apa, atau bahkan 1000 hari dari hari ini hari apa. Atau bisa juga 100 hari sebelum hari ini hari apa. Nah, ini kita bisa pecahkan dengan konsep barisan berulang. Untuk menentukan suku ke N pada barisan berulang, kita hanya menggunakan konsep sisa dari operasi pembagian. Nah ini, jika ada kasus pengulangan, ini konsep yang paling penting. Ini merupakan konsep sisa dari operasi pembagian. Maksudnya seperti apa? Kita simak beberapa contoh berikut. Contoh soal 1. Tentukan angka ke 1000 dari 0,1501501 dan seterusnya. Ini bilangan desimal yang teratur ya. Nah di sini ini kita bisa lihat keteraturannya 0,1501501. Nah di sini seterusnya saya yakin kalian bisa menebak pasti setelah angka 1 ini adalah 5. Kita jawab, jika kita amati maka kita peroleh, nah ini suku 1, suku pertamanya ini sama dengan suku keempat, 1, 2, 3, 4. Nah ini sama dengan suku keempat, sama juga dengan
5, 6, 7 sama dengan suku ke-7. 8, 9, 10 sama juga dengan suku ke-10, yaitu angka 0. Ya, jadi 00 ini kalau kita lihat suku pertama 2, 3, 4, 5, 6, suku ke-7, 8, 9, 10. Nah ini. Coba selidiki, apakah ada kesamaan antara 1, 4, 7, 10? Ternyata ada, yaitu jika dibagi 3, ini selalu sisanya 1. 1 dibagi 3, hasilnya 0. 3 kali 0, 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1. Sekarang 4. 4 dibagi 3, 1. 1 kali 3, 3. Maka sisanya 4 dikurangi 3, 1 juga. 7 dibagi 3, hasilnya 2. 2 kali 3, 6. Maka sisanya 7 dikurangi 6, 1 juga sisanya. Sekarang 10. 10 bagi 3, 3 hasilnya. 3 kali 3, 9. Nah, sisanya berarti 10 dikurangi 9, 1 juga. Nah, jadi 1, 4, 7, 10 ini memiliki ciri yang sama. Ketika dibagi 3, ini selalu nilai sisanya 1. Kemudian, kita amati yang lainnya. U2, nah ini angka 1 ya. 1 ini sama dengan suku ini, 1 ini suku kedua, 3, 4, 5 akan sama dengan suku ke-5, 6, 7, 8 akan sama dengan suku ke-8, 9, 10, 11 akan sama dengan suku ke-11. U2, U5, U8, U11 ini nilainya sama, yaitu angkanya 1. Nah, sekarang kita selidiki 2, 5, 8, 11 ini cirinya apa? Nah, ternyata ya jika dibagi 3, sisanya 2. 2 dibagi 3, 0. 0 kali 3, 0. 2 dikurangi 0, 2. 5 dibagi 3, 1. 1 kali 3, 3. Maka sisanya 5 dikurangi 3, 2. Begitupun dengan 8. 8 bagi 3, hasilnya 2. 2 kali 3, 6. Maka sisanya 8 dikurangi 6, 2. 11 pun sama. 11 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Maka sisanya 11 dikurangi 9, 2. Nah, ternyata 2, 5, 8, 11 cirinya adalah jika dibagi 3, sisanya 2. Kemudian U3, nah ini ya. U3, U6, U9 itu angkanya 5. Nah ini. Yang 55 ini ternyata suku ketiga, 1, 2, 3 ya. 3, 4, 5, 6. Nah, yang 5 ini suku ke-6. Kemudian 7, 8, 9. Yang 5 ini suku ke-9. Nah, ini. Angkanya yaitu 5. Sekarang kita selidiki. 3, 6, 9 memiliki kesamaan tidak? Ternyata ada. Yaitu kesamaannya jika dibagi 3, sisanya 0. 3 dibagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Sisanya 6 kurangi 6, 0. 9 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Sisanya 9 dikurangi 9, 0. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, untuk U1000, karena yang ditanya tadi angka ke-1000 ya, U1000 dapat ditentukan dengan mencari terlebih dahulu sisa dari pembagian 1000 dibagi 3. Dan kita peroleh 1000 dibagi 3 hasilnya 333. Nah, 3 kali 333 ini 999. Berarti sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, maka U10
1000 akan sama dengan U1, yaitu 0. Kan tadi 0,15 ya. Nah, U1-nya berarti 0. Jika kalian kerjakan manual, diulang terus sampai angka ke 1000, saya yakin akan memakan waktu yang lama dan kertas yang banyak juga untuk menuliskan angka-angka dari 0,15, 0,15, 0,15 dan seterusnya. Maka akan lebih mudah seperti ini. Nah, saya yakin kalian akan bertanya, Pak, dari mana nih? Kenapa dibagi 3 ya? Kenapa nggak dibagi 4? Kenapa nggak dibagi 5? Kenapa nggak dibagi 6? Kenapa yang ini selalu dibagi 3 nih yang jadi acuannya? Nggak dibagi 6 gitu. Nah, ternyata kalau kalian selidiki 0,15 tadi ya, 0,15, 0,15, 0,15, ternyata itu berulang sebanyak 3 kali. 0,15, 3. Kemudian 0,15, nah 3 juga. Nah, kenapa dibagi 3? Karena angka-angka dari barisan yang tadi berulang 3 angka, 3 angka. Makanya di sini dibagi 3, ya. Gitu. Kita lanjut ke contoh soal 2. Jika hari ini hari Rabu, tentukan hari apa 100 hari kemudian dari hari ini. Nah, ini. Kalau 100 hari, saya yakin kalian bisa manual juga ya. Nah, silakan nanti jawaban dengan konsep barisan berulang dengan manual, jawabannya apakah sama atau tidak. Kita jawab. Nah, hari ini hari Rabu. Nah, ini acuannya hari ini hari Rabu. Kita cek satu-satu. 1 hari kemudian, setelah hari Rabu, hari Kamis. Nah, ini betul ya. Kemudian 2 hari kemudian, kita acuannya dari hari Rabu. Berarti kalau 2 hari, Kamis, Jumat. Nah, berarti 2 hari kemudian itu hari Jumat. 3 hari kemudian, berarti Sabtu. 4 hari kemudian, Minggu saja ya. 5 hari kemudian, Senin. 6 hari kemudian, Selasa. 7 hari kemudian, Rabu. 8 hari kemudian, Kamis. 9 hari kemudian, Jumat, dan seterusnya. Dan kalau kita amati, di sini sudah berulang nih. Ya, 1 hari kemudian, hari Kamis. Kemudian 8 hari kemudian pun kembali ke hari Kamis. Ya. Nah, kita amati 1 hari kemudian ini ternyata sama dengan 8 hari kemudian, yaitu sama-sama hari Kamis. 1 hari kemudian dengan 8 hari kemudian ini sama, yaitu hari Kamis. Kemudian 2 hari kemudian, nah, dan 9 hari kemudian pun sama menghasilkan hari Jumat. Nah, ternyata kenapa bisa sama? Nah, angka 2 dan angka 9 ini jika dibagi 7 ini sama-sama bersisa 2. Nah, sekarang pembaginya 7. Kenapa dibagi 7? Karena hari itu berulang sebanyak 7. Ya, 7 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 7 ya. Dan seterusnya ini. Nah, 6 hari kemudian ini sama dengan 13 hari kemudian, yaitu hari Selasa. Persamaan angka 6 dengan angka 13 jika dibagi 7 ini sama-sama bersisa 6. Ya. Nah, ini. Jadi 13 hari kemudian itu akan sama dengan 6 hari kemudian. Kalau 6 hari kemudian saya yakin kalian bisa menghitung manual. Rabu ya. 6 hari kemudiannya berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nah, silakan dibaca saja, ini sama ya. Nah, kita lanjut langsung ke yang ditanyakan.
Dengan cara yang sama, untuk menentukan nama hari 100 hari dari hari ini, yaitu dengan mencari terlebih dahulu sisa dari pembagian 100 dibagi 7. 100 dibagi 7. Nah, ini hasilnya 14. Sisanya berapa? 7 kali 14 itu 98. Nah, berarti sisanya adalah 100 dikurangi 98. 2. Maka 100 hari setelah hari ini sama saja dengan 2 hari setelah hari ini. Nah, yang dilihat sisanya. Jadi nggak usah menghitung 100 hari kemudian, tapi kita menghitungnya 2 hari kemudian. Ya, ini dari sisa. Berarti 2 hari kemudian, kalau dari hari Rabu berarti Kamis, Jumat. Nah, maka jawabannya Jumat. 100 hari setelah hari ini, hari Jumat. Kalau diulang kan 100 hari, kita malas sekali. Tapi kalau dengan pembagian, dengan konsep barisan berulang, ini kita peroleh sisanya 2. Maka kita tinggal ngitung saja 2 hari kemudian. 2 hari kemudian berarti Kamis, Jumat. Nah, itu jawabannya. Simple. Kita lanjut contoh ke soal ketiga. Tentukan satuan dari 2022 pangkat 2021. Nah, ini. Kalau kalian jawab dengan menggunakan kalkulator, saya yakin kalkulatornya L. Silahkan coba kalau tidak percaya ya. Nah, begitupun dengan menggunakan komputer. 2022 pangkat 2021. Saya yakin lebar layarnya tidak akan muat untuk menuliskan angka-angka dari hasil 2022 pangkat 2021. Padahal yang diminta adalah angka paling kanan, yaitu satuannya dari nilai 2022 pangkat 2021. Nah, kita jawab dengan konsep barisan berulang yang menentukan nilai satuan dari 2022 pangkat 2021 adalah satuan dari 2022. Jadi kita tidak usah menghitung nilai 2022 pangkat 2021 kalau yang diminta hanya nilai satuannya. Nah, kita sederhanakan dulu. Yang akan menentukan nilai satuan dari ini sebenarnya satuan yang dipangkatkan ini, yaitu 2 ini nih. Jadi, satuan dari 2022 pangkat 2021 ini satuannya akan sama dengan 2 pangkat 2021. Nah, ini lumayan nih. Kalau kita akan menghitung nilainya, sekarang nilainya lebih kecil. Kalau tadi yang dipangkatkannya 2022 dipangkatkan 2021, ini lumayan ya. 2022 pangkat 2 saja harus menghitungnya ekstra. 2022 kali 2022 lumayan. Nah, tetapi kalau ditanya satuan ya kita tinggal ambil satuannya saja. Jadi 2 pangkat 2021. Ini satuannya ya dari sini. Nah, kalau sekarang sudah simpel nih. Tetapi tetap saja ketika kita akan mencari dengan kalkulator 2 pangkat 2021 itu terlalu besar juga, makanya nanti akan error juga ya. Nah, maka kita konsep barisan berulang bermanfaat di sini. Kita amati. Nah, yang diminta adalah 2 pangkat 2021. Nah, kita amati satu persatu ya. 2 pangkat 1 nilainya berapa? 2 pangkat 1 nilainya 2. Maka satuan dari 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, kita tulis ya. Kemudian kita cek 2 pangkat 2 nilainya adalah 2 kali 2 yaitu 4. Sehingga satuan dari 2 pangkat 2 adalah 4. Kita lanjut 2 pangkat 3. Nah, kalau tadi 2 pangkat 2 saja udah 4, 2 pangkat 3 berapa? Lebih mudahnya kita kalikan saja nih. Sekali lagi dengan 2 nih.
2 pangkat 2, kalikan lagi, sekali lagi dengan 2, supaya jadi 2 pangkat 3. Berarti 4 kali 2, 8. Maka satuan dari 2 pangkat 3 adalah 8. Begitupun seterusnya, 2 pangkat 4 adalah, tinggal kita kalikan saja 2 pangkat 3 dengan 2 lagi. 2 pangkat 3 nilainya 8. Kalikan lagi dengan 2. 8 kali 2, 16. Maka satuan dari 2 pangkat 4 adalah 6. Ini satuannya 6. Kemudian kita lanjut 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu 2 pangkat 4 saja, kalikan lagi, satu kali lagi dengan 2. Jadi 16 kali 2, 32. Ya. Atau kalian bisa menghitung manual juga, 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya 32. Sehingga satuan dari 2 pangkat 5 ini adalah 2. Dan kalau kalian teruskan, 2 pangkat 6 ini nilainya 64. Maka satuannya dari 2 pangkat 6 adalah 4. Terus 2 pangkat 7 ini nilainya 128. Maka satuannya adalah 8. Kemudian 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 nilainya adalah 256. Maka satuan dari 2 pangkat 8 ini adalah 6. 2 pangkat 9. Nah, ini nilainya adalah, kalau dihitung nilainya 512. Tinggal kalikan dengan 2 ini ya. Terusin 256 kali 2. Ini dapat 512. Sehingga satuan dari 2 pangkat 9 adalah 2. 2 pangkat 10. Nah, kalikan lagi 512 kali 2. Diperoleh 1024. Maka satuan dari 2 pangkat 10 adalah 4. Nah, ternyata berulang setiap 4 kali. Ya, tadi 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Ini akan terus berulang 4 kali, 4 kali. Kalau tidak percaya, kalian teruskan ya. 2 pangkat 11. Saya yakin jawabannya di sini 8 satuannya. Ya. Atau kalian cek saja, ini kan 2 pangkat 10 saja, ini satuannya 4. Maka 2 pangkat 11, satuan ini aja kali lagi 2. Kalikan 2. 4 kali 2, 8. Betul ya. 2 pangkat 12. Nah, tadi satuannya 8. Kalikan lagi dengan 2, 16. Maka satuannya 6. Nah, ini berulangnya 2, 4, 6. Terus akan berulang seperti itu 4 kali 4 kali. Nah, maka satuan dari 2 pangkat 2001 dapat diperoleh dengan mencari sisa dari 2021 dibagi 4. 2021 dibagi 4 dan diperoleh sisanya 1. Nah, 2021 dibagi 4 ini nilainya menjadi 505. 505 kali 4, 2020. Sehingga sisanya adalah 2021 dikurangi 2020, yaitu 1. Maka satuan dari 2 pangkat 2021 satuannya akan sama dengan nilai dari 2 pangkat 1. Nah, ini lihat sisanya aja. Jadi tidak usah mencari nilai 2 pangkat 2021. Kita hanya mencari satuan dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 tadi nilainya kan 2. Kalau 2 berarti sisanya 2. Nah, jadi satuan dari 2 pangkat 2021 akan sama dengan satuan dari 2 pangkat 1, yaitu 2. Dengan demikian, satuan dari 2022 pangkat 2021 pun, ini karena sama dengan satuan dari 2 pangkat 2021, maka jawabannya pun 2. Nah, kita lanjut ke latihan. Nah, untuk menguji pemahaman dari pembelajaran hari ini, kalian kerjakan soal-soal di bawah ini.
Yang pertama, nah ini jika angka pada bilangan 133464, 133464, 133464 diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100, angka ke 1000, angka ke 3000, angka ke 2016. Silahkan kerjakan. Kemudian nomor 2, tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100, 2 pangkat 999, yang C-nya 13 pangkat 100, yang D-nya 2012 pangkat 2013. Silahkan kerjakan. Bila perlu, pause dulu atau stop dulu videonya. Bahkan jika memerlukan penjelasan lebih lanjut, silahkan ulang atau putar ulang videonya. Kemudian setelah kalian menyelesaikan latihan ini, silahkan diskusikan jawabannya dengan guru kalian. Ini dari saya sekian penjelasan untuk barisan berulang. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.